Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Darul Inayah dengan NIM 518100982. Hari ini saya akan memaparkan hasil proposal seminar yang telah saya buat dengan judul Dampak Perubahan Sosial Ekonomi Adanya Wisata Bukit Pandang Kendeng Kayen Pati Terhadap Masyarakat Lokal. Pertama yaitu pendahuluan, dimulai dengan latar belakang sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pariwisata sendiri itu dianggap sebagai suatu aset yang strategis, dimulai dari aspek sosial yaitu menciptakan lapangan kerja dan aspek budaya. Tujuan adanya pengembangan yang disebarluaskan di masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan sendiri dituntut untuk hidup mandiri dan partisipatif karena kegiatan ekonomi merupakan aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Ekonomi merupakan salah satu dari beberapa subsistem masyarakat atau sistem sosial. Aktivitas ekonomi sendiri muncul ketika seseorang atau sekelompok orang berupaya untuk mencukupi tingkat kesejahteraan hidupnya sebagai suatu kebutuhan terendahnya dan standar hidupnya. Pemanfaatan kondisi alam ini dapat diupayakan masyarakat lokal untuk mendorong sektor perekonomian. Bermunculan destinasi wisata-wisata yang terdapat di Kabupaten Pati dan salah satunya adalah Bukit Pandang sendiri. Bukit Pandang ini merupakan destinasi wisata yang ada di Pati, bagian selatan yang terdapat di kawasan lereng Gunung Kendeng, tepatnya di Desa Durensawit, Kecamatan Kayen. Di sana, pengunjung bisa melihat panorama alam yang ada di sekitar Kayen dengan ketinggian 200 meter di Desa Durensawit. Sejak dibuka pertama kali pada 2017 lalu, objek wisata Bukit Pandang Kisanta Mulya selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Tempat wisata ini sendiri berjarak 22 km dari pusat kota. Yang kedua, rumusan masalah. Penelitian yang dilakukan memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana dampak pengembangan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal pasca dibukanya objek wisata di daerah tujuan wisata. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi yang tertuju pada peningkatan pendapatan yang terjadi pada masyarakat lokal setelah berkembangnya objek wisata Bukit Pandang di Desa Durensawit. Kemudian manfaat penelitian. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama ada dampak suatu proyek pembangunan pada aspek sosial ekonomi, khususnya untuk negara berkembang terdapat pada komponen-komponen yang diterapkan sebagai indikator ekonomi, yaitu yang pertama penerapan tenaga kerja, yang kedua berkembangnya struktur ekonomi, yaitu timbulnya aktivitas perekonomian lain akibat proyek tersebut seperti tuk, warung, restoran, transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat. Yang keempat, kesehatan masyarakat. Yang kelima, persepsi masyarakat.
Dan yang terakhir, pertambahan penduduk dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Selosumarjan adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri perubahan sosial yaitu yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Perubahan pada suatu lembaga akan menyebabkan perubahan pada lembaga lainnya. Yang ketiga, perubahan yang cepat dapat menyebabkan disorganisasi dalam kelompok dan bersifat sementara. Terakhir, perubahan sosial tidak hanya mencakup material atau spiritualnya saja, tapi mencakup keduanya. Terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Faktor internal penyebab perubahan sosial. Yang pertama, penemu baru. Dalam penemu baru terdapat discovery, penemu yaitu penemu yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, inovasi, yaitu penyempurnaan dari discovery. Dan yang terakhir, invention, yaitu penemu baru yang sudah diakui dan digunakan oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar masyarakat. Dan penyebabnya yang pertama yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, bencana alam. Lanjut yang ketiga yaitu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah, aturan-aturan atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Yang keempat yaitu dampak terhadap sosial ekonomi. Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi 8 kelompok besar, yaitu yang pertama dampak terhadap penerimaan devisa, yang kedua dampak terhadap pendapatan masyarakat, yang ketiga dampak terhadap kesempatan kerja, yang keempat dampak terhadap harga-harga, yang kelima dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan, yang keenam dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, yang ketujuh dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan yang terakhir dampak terhadap pendapatan pemerintahan. Lanjut ke bab berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana semua data yang terkumpul disajikan dalam kata-kata atau berupa pemaparan. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di objek wisata Bukit Pandang, Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dan memperoleh data dari pengelola objek wisata Bukit Pandang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, instrumen. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif.
dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Observasi menurut Lexi dan J. Moleong, alasan secara metodologi bagi pengguna pengamatan adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Yang kedua, wawancara. Selain pengumpulan data dari pengamatan, data juga dapat diperoleh dengan mengadakan wawancara. Dalam hal ini, informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informan dengan cara tatap muka atau bercakap-cakap. Yang keempat, teknik analisis data. Analisis data yang digunakan ialah standar analisis pada umumnya, yaitu dimulai dengan reduksi data, lalu berlanjut ke penyajian data, dan terakhir ditarik kesimpulannya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang terakhir, uji keabsahan data, yaitu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data ialah perpanjangan pengamatan dan menggunakan bahan referensi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.